Berkembangnya e-commerce di Indonesia tidak lain karena pasar di negeri ini sangat potensial. Jika melihat data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Menkominfo pada tahun 2013 menyebutkan bahwa nilai transaksi e-commerce mencapai angka 130. Tumbuhnya nilai transaksi itu disebabkan jumlah pengguna internet di negeri ini mencapai 82 juta orang, atau sekitar 30% dari total penduduk di Indonesia. Artinya pasar e-commerce menjadi tambang emas yang sangat menggoda bagi sebagian orang yang bisa melihat potensi ke depannya. Termasuk pemain baru di industri ini yaitu Ralali.com. Kini telah hadir situs toko online industrial terbesar di Indonesia yang mampu menjangkau Berawal dari Glodok, founder sekaligus CEO Ralali.com, Joseph Aditya melihat peluang bisnis e-commerce ini tumbuh. Hingga akhirnya pada tahun 2013 dirinya memutuskan untuk membuat website yang fokus pada supplier dan barang-barang industrial. Ralali.com itu berdiri tahun 2013, bulan Juli 2013, dan kita berawalnya dari Glodok ya. Jadi dari kita buka toko di Glodok, kemudian kita juga bikin websitenya juga yang bergerak bidangnya adalah B2B e-commerce. Jadi di sini kita menjual khusus barang-barang industrial. Perusahaan yang notabene diambil dari kata bahasa Jawa yang artinya tidak lupa ini ingin membawa cita rasa lokal ke dunia internasional. Maka menurut Aditya, model bisnis B2B merupakan cara yang tepat memperkenalkan usahanya itu ke dunia internasional Pak. Nama dari Ralali sendiri itu dari bahasa Jawa yang dari singkatan dari Oralali yang artinya tidak lupa. Kita punya tujuan adalah bagaimana membawa cita rasa lokal itu ke nanti kedepannya ke internasional. Rata-rata klien kita adalah B2B bisnis ya, karena bisnis mereka rata-rata adalah small medium enterprise atau perusahaan. Jadi kita sangat jarang punya klien yang perorangan. Rata-rata visitor ke website kita termasuk transaksi yang terjadi semua dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Meski begitu dirinya sadar bahwa untuk menjadi pemain di tingkat internasional, maka pasar dalam negeri harus menjadi targetnya terlebih dahulu. Untuk kedepannya sendiri kita inginnya eksis untuk di minimum di Indonesia dulu, kita menang di Indonesia. Jadi kita ingin juga ada di beberapa kota. Jadi untuk office-nya sendiri termasuk kita juga punya fulfillment center itu ada di minimum di Indonesia ada di 5 kota besar untuk menjangkau klien-klien. Kedepannya sendiri kita ingin jadi pemain internasional. Di sisi lain menurutnya pasar B2B masih sangat besar. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan supplier distribusi barang-barang industri. Ini konsepnya dari Ralali sendiri, kita berpikir adalah marketnya sendiri besar sekali Mas. Jadi B2B itu lebih besar dibanding B2C itu pertama. Dan kedua B2B sendiri pun punya kebutuhan sama seperti consumer satu perorangan itu punya kebutuhan seperti ya sandang pangan papan itu udah pasti lah. Model bisnis B2B yang dilakukannya bukan tanpa resiko. Aditya mengklaim pertaruhan terberat di bisnis B2B selain melayani konsumen adalah butuh dana yang besar. Sama ya, kalau kita ngomongin e-commerce semua sama. Mungkin yang kita lihat adalah barriernya ya. Jadi kita kalau bermain di B2B ini membutuhkan dana lebih besar dari yang B2C, karena untuk mengubah mindset dari suatu industri atau suatu perusahaan ke online itu lebih susah dibanding mengubah individual pemain online. Maka dari itu beberapa waktu yang lalu Ralali.com mendapatkan pendanaan dari East Venture. Namun sayangnya dirinya enggan membeberkan nominal yang didapatkan dari venture capital tersebut. Saya sendiri udah dapat pendanaan sih sebenarnya dari East Venture ya, dari perusahaan Jepang sih, dari perusahaan Jepang Singapura sebenarnya. Jadi East Venture itu salah satu perusahaan yang percaya bahwa B2B seperti kita itu akan kedepannya akan besar. Saat ini memang market share yang dimiliki oleh Ralali.com belum begitu besar. Namun Aditya mengakui bahwa bisnis yang digelutinya ini berbeda dengan pesaingnya, sehingga wajar market share-nya pun masih terbilang sedikit. Kita masih early banget, jadi kita masih early sekali. Kita belum dibilang untuk di bidang ini sendiri, untuk secara online sendiri baru kita yang menjalankan bisnis model seperti ini ya, karena bisnis model kita itu adalah menggabungkan beberapa distributor ke dalam satu platform. Jujur aja
kita masih awal dan kita masih mencari more customer, more vendor untuk join. Melihat hal itu, dirinya pun akan berkomitmen untuk selalu melakukan inovasi, khususnya di bidang teknologi. Inovasi dari kita sendiri, kita fokusnya di teknologinya, Mas. Jadi kita fokus di websitenya sendiri. Jadi websitenya sendiri itu harus bisa menjembatani antara kebutuhan dari vendor dengan customer. Pertumbuhan bisnis yang dijalani oleh Ralali.com dari tahun ke tahun dirasakan pula oleh beberapa karyawannya yang sejak dulu bergabung. Lutfi Yusmin Hafid, staf di bidang online marketing ini melihat bahwa perusahaan yang digeluti Aditya cepat berkembang. Dirinya melihat makin banyaknya order yang didapatkan serta penambahan staf yang mulai banyak. Ya, Ralali.com growing-nya dibilang cepat, ini sangat cepat ya. Kita mulai dari saya datang ke Ralali dulu sebelum ada Ralali. Saya masuk ke perusahaan depannya di tahun 2012. Itu kita masih proses developing, dan 6 bulan setelah itu sudah bisa dapat order pertama. Website sudah berjalan, dan itu pertama kalinya kita dapat order di 6 bulan running website. Hal yang sama juga diungkapkan oleh General Manager Ralali.com, Irwan. Dirinya menceritakan awal membangun bisnis yang dilakukan oleh Aditya memang berat. Banyak hal yang harus dipelajari. Misalnya memberikan kepercayaan kepada konsumen agar menggunakan jasanya. Ya awalnya memang banyak kesusahan sih awalnya. Kita mulai dari 4 orang, 5 orang, dan market itu benar-benar baru. Mereka tidak siap untuk menerima dengan perubahan yang ada, di mana yang perubahan yang dibawa oleh Ralali itu sendiri ya. Jadi kita dengan segala cara, dengan cara market strategi kita, dengan pendekatan kita ke customer, kita berusaha untuk memberi mereka edukasi bahwa Ralali itu efisien loh. Ralali itu. Seiring tumbuhnya perusahaan, Lutfi kembali menjelaskan bahwa kesibukan Aditya pun semakin bertambah. Hingga terkadang rapat yang sering diadakan bersama dirinya sekarang jarang. Kita nih sempat kehilangan waktu untuk meeting. Jadi kita udah ada jarang meeting. Nah disitu dengan adanya jarang meeting, jadi kita jarang mengeset. Terlepas dari itu semua, Lutfi berharap agar Ralali.com tumbuh menjadi e-commerce yang diharapkan saat awal berdiri. Harapannya ya sama seperti dulu, bisa growing, bisa lebih baik lagi. Tim Tekno TV melaporkan.